Selamat jumpa kembali dengan saya, Catur Darmayanto, yang akan menyampaikan teknologi pengolahan gula edisi revisi part 3A dengan topik gambaran teoritis rendemen atau yield dari tebu. Pada part 3A disampaikan bahwa pada setiap proses pengolahan akan diperoleh sejumlah hasil produksi, di mana secara tidak langsung akan membicarakan apa yang disebut yield yang biasanya besarnya dinyatakan dalam persentase. Untuk teknologi pengolahan gula, yield ini dikenal dengan nama rendemen, dan pada part 3A akan dijelaskan dan diperkenalkan secara singkat bagaimana konsep rendemen tebu secara teoritis. Pengertian rendemen. Rendemen pabrik gula merupakan fungsi dari dua faktor, di antaranya faktor kualitas budidaya tanaman tebu atau faktor on-farm yang dipengaruhi oleh budidaya tanaman, varietas tebu, penetapan jadwal tanam, perawatan, pemupukan, penanganan pasca panen sampai digiling di pabrik. Selanjutnya, faktor efisiensi pabrik atau faktor off-farm yang terkait dengan tahapan proses produksi dalam pabrik. Dari sejak pengaturan tebu di emplasemen, preparasi, ekstraksi, pemurnian, penguapan, kristalisasi, pendinginan, pemisahan gula, pengeringan, dan pengepakan. Rendemen dinyatakan dalam perbandingan persentase berat antara jumlah kristal gula atau hablur, atau dalam pengertian ini sukrosa 100% yang dihasilkan dari batang tebu, dengan jumlah tebu yang digiling, atau secara sederhana dapat diketahui dengan membagi hasil kristal atau hablur yang diperoleh dengan jumlah tebu yang digiling dikalikan 100%. Secara matematika, perjalanan rendemen apabila digambarkan dengan grafik antara rendemen dalam persentase versus waktu lamanya giling, maka diperoleh grafik yang berbentuk parabola tertutup, di mana rendah di awal, selanjutnya naik sampai mencapai puncak, dan di akhir periode turun. Oleh karenanya, pada pelaksanaan giling pabrik, biasanya dilaksanakan pada saat tanaman tebu berada pada periode yang optimum. Gambaran teoritis rendemen. Andaikan pada suatu wilayah pabrik gula, terdapat 3 petani yang memiliki lahan dengan kondisi yang relatif sama. Namun, masing-masing petani memiliki kemampuan dan pengetahuan bercocok tanam tanaman tebu yang berbeda satu dengan lainnya. Misalnya, petani A mempunyai pengetahuan dan kualitas sumber daya dengan cara penerapan teknologi budidaya tanaman tebu yang paling baik. Petani B mempunyai pengetahuan dan kualitas sumber daya dengan cara penerapan teknologi budidaya tanaman tebu yang sedang atau rata-rata. Petani C mempunyai pengetahuan, kualitas sumber daya dengan taraf penerapan teknologi budidaya tanaman tebu kurang baik atau asal-asalan. Maka terhadap ketiga petani yang memiliki pengetahuan dan kemampuan bercocok tanam yang berbeda dan dikaitkan dengan kemampuan kapasitas giling pabrik serta lamanya waktu giling yang digunakan untuk memproses tebu masing-masing dari petani, maka akan didapat 4 kemungkinan hasil dari rendemen yang berbeda. Kemungkinan pertama, diasumsikan pabrik gula memiliki kapasitas giling luar biasa besar, sehingga tebu ketiga petani, baik petani A, petani B, dan petani C,
dapat ditebang dan digiling serempak bersama-sama pada satu kesatuan waktu yang pendek, misalnya 1 hari. Hasil rendemen yang didapat dari masing-masing petani pada kemungkinan pertama apabila digambarkan secara grafik antara rendemen versus waktu adalah sebagai berikut. Karena pada asumsi didasarkan pada waktu yang singkat, dalam hal ini 1 hari, maka rendemen ketiga petani diperoleh gambaran yaitu rendemen petani A lebih tinggi dari rendemen petani B, dan rendemen petani B lebih tinggi dari rendemen petani C, di mana selisih rendemen atau delta R antara petani yang terjadi yaitu delta 1 antara rendemen petani A dengan rendemen petani B, delta 2 antara rendemen petani B dengan rendemen petani C. Begitu juga delta 3 antara rendemen petani A dengan rendemen petani C. Adanya selisih rendemen yang diperoleh baik delta 1, delta 2 maupun delta 3 secara teknis dan secara etis dapat dinyatakan benar karena selisih rendemen yang didapat tersebut merupakan hasil yang bersumber dari selisih prestasi masing-masing petani. Dan adanya selisih tersebut tidak akan menimbulkan masalah. Kemungkinan kedua, diasumsikan bahwa selama masa giling pabrik, keadaan tanaman tebu, keadaan pabrik maupun keadaan lingkungan alam dianggap tetap atau tidak mengalami perubahan, seperti kenyataan yang sebenarnya. 2. Kapasitas pabrik terbatas, sehingga tebu ketiga petani bersama-sama ditebang secara bertahap dan proporsional selama masa giling pabrik yang cukup panjang, misalkan 150 hari. Hasil rendemen yang didapat dari masing-masing petani pada kemungkinan kedua apabila digambarkan secara grafik antara rendemen versus waktu adalah sebagai berikut. Dengan kondisi asumsi yang ada dan tebu masing-masing petani digiling secara proporsional pada kapasitas giling yang ada, maka rendemen ketiga petani digambarkan seperti pada gambar yaitu flat atau datar, di mana rendemen petani A lebih tinggi dari rendemen petani B, dan rendemen petani B lebih tinggi dari rendemen petani C, di mana selisih rendemen atau delta R antara petani yang terjadi, misalnya delta 1 antara rendemen petani A dengan rendemen petani B, delta 2 antara rendemen petani B dengan rendemen petani C. Begitu juga delta 3 antara rendemen petani A dengan rendemen petani C. Maka selisih rendemen yang diperoleh baik delta 1, delta 2 maupun delta 3 secara teknis dan secara etis dapat dinyatakan benar. Karena selisih rendemen yang didapat tersebut merupakan hasil yang bersumber dari selisih prestasi dari masing-masing petani. Dan adanya selisih tersebut tidak akan menimbulkan masalah. Kemungkinan ketiga, diasumsikan selama masa giling pabrik, keadaan tanaman tebu, keadaan pabrik maupun keadaan lingkungan alam mengalami perubahan secara normal, sebagaimana yang terjadi dalam kenyataan sebenarnya. Yang kedua, kapasitas giling pabrik terbatas, maka tebu ketiga petani ditebang bersama-sama secara bertahap dan digiling secara proporsional. Adapun masa
giling pabrik relatif cukup panjang, misalnya 150 hari. Pada kemungkinan ketiga, hasil rendemen yang didapat dari masing-masing petani apabila digambarkan secara grafik antara perjalanan rendemen versus waktu adalah sebagai berikut. Grafik perjalanan rendemen dari masing-masing petani diperoleh persis seperti teorinya, yaitu berbentuk grafik parabol tertutup. Karena tebu dari masing-masing digiling secara profesional bertahap pada kapasitas giling yang ada, maka didapat rendemen A lebih tinggi dari rendemen B, dan rendemen B lebih tinggi dari rendemen C. Dengan hasil rendemen semacam ini tidak akan menjadi masalah bagi masing-masing petani karena terkait dengan kemampuan dan kualitas budidaya masing-masing petani, sehingga tidak akan menimbulkan masalah. Kemungkinan keempat, diasumsikan kebun A dimiliki oleh 3 petani, misalnya petani A1, petani A2, dan petani A3, di mana masing-masing petani memiliki kualitas sumber daya dan taraf penerapan teknologi budidaya tebu yang sama baiknya. Yang kedua, kapasitas giling pabrik sangat terbatas, sehingga pabrik menetapkan kebijakan aturan gilir tebang terhadap masing-masing petani tersebut. Misalnya, tebu petani A1 digiling pada periode awal, tebu petani A2 digiling pada periode puncak, sedangkan tebu petani A3 digiling pada periode mendekati akhir giling. Pada kemungkinan keempat, hasil rendemen yang didapat dari masing-masing petani apabila digambarkan grafik rendemen versus waktu adalah sebagai berikut. Selisih rendemen yang terjadi pada ketiga petani, yaitu petani A1, petani A2, petani A3, yaitu delta 1, delta 2, dan delta 3, ini disebabkan karena adanya kebijakan aturan gilir tebang pada kebun masing-masing petani dan bukan karena perbedaan prestasi. Hal ini akan menjadikan persoalan di antara masing-masing petani. Oleh karena itu, maka adanya kebijakan yang terkait dengan perencanaan pembagian pola tanam yang menanam tebu varietas awal, varietas masa tengah, dan varietas masa akhir, dan perencanaan pengaturan gilir tebang sebaiknya didasarkan pada analisa rendemen pendahuluan dan harus dilakukan dan dikoordinir pabrik, sehingga diharapkan tidak terjadi konflik antar petani karena adanya kebijakan gilir tebang tersebut. Sekian pembahasan part 3A tentang gambaran teoritis rendemen atau yield tebu. Mudah-mudahan dapat memberikan gambaran rendemen secara teoritis dengan jelas dan dapat bermanfaat. Terima kasih.